ada fenomena misalnya di masyarakat yang disebut dengan persekusi ya. Persekusi itu kalau saya nggak salah ya ada semacam tindakan dari kelompok tertentu yang melakukan pemburuan terhadap kelompok lain secara sewenang yang dianggap mereka tidak sejalan, kemudian sampai juga melakukan hal-hal yang berat merusak ya dan lain sebagainya. Itu tentu menjadi persoalan yang sangat menjadi kerisauan kita. Karena bagaimanapun di masyarakat ini kita tentu ingin segala sesuatu yang terjadi itu harus diselesaikan sesuai dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saya Zulkarnain El-Maduri bersama Buya Risman Mukhtar. Seperti biasa beliau adalah sebagai ketua wakil ketua tabligh Pusat Muhammadiyah, Komisi Wakil Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, dan masih banyak lagi jabatan-jabatan di organisasi yang tak terhitung jumlahnya. Tentu tanggung jawab beliau sebagai seorang tokoh Islam dituntut perannya dalam segala hal, baik sebagai sosok di organisasi induknya Muhammadiyah ataupun organisasi sekelas Majelis Ulama Indonesia. Jadi peran beliau ini sangat penting, terlebih dalam menuruti berbagai hal yang muncul di tengah-tengah masyarakat, apakah itu problem hukum ataupun problem-problem lainnya yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan beliau di dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Apalagi di tabligh Muhammadiyah tentunya lebih sibuk lagi, karena beliau ini adalah bisa dikatakan lebih banyak memberikan ide dan peran di dalam mengarahkan dakwah sesuai dengan juga pelaksanaan yang ada di Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi beliau Buya Risman yang tentu saja kita sangat menghormati, sangat memuliakan sesuai dengan keberadaan beliau di organisasi. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini seringkali kita mendengar istilah persekusi, Buya, gitu. Ya, persekusi yang tentu saja dilakukan oleh ormas-ormas tertentu di Indonesia. Kita tidak akan menyudutkan ormas menyebut namanya siapapun, tetapi ormas apa sajalah, ataupun kelompok mana saja, ataupun jam'iyah mana saja, jika bertindak liar yang keluar dari garis-garis persatuan dan kesatuan, apalagi misalnya melampaui batas yang dimiliki wewenangnya oleh penguasa. Dalam pandangan Buya, persekusi itu sebenarnya bagaimana, Buya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Pak Abdul dan para pemirsa yang insyaallah semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun apa yang kita bicarakan hari ini tentu semuanya adalah menuju kepada kemaslahatan ya. Kemaslahatan, perdamaian umat, dan malah tidak itu saja, kita ingin ada satu kehidupan yang tentram dalam kita berbangsa ya. Karena bagaimanapun kita dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan umat dan persoalan kebangsa ini, kita perlu ada kekompakan, perlu ada persatuan, perlu ada suatu kerjasama yang baik. Semua katakanlah dalam istilahnya itu kita yang memiliki bangsa ini, kita yang sebagai umat ini harus betul-betul
dalam bahasa apa stakeholder lah, stakeholder bangsa ini harus bersatu gitu. Nah, di antara kewajiban kita umat Islam adalah bagaimana kita membangun kerukunan internal umat Islam. Jadi pemerintah itu dan bersama MUI kan buat satu apa itu, ada kerukunan umat beragama, kemudian kerukunan internal umat beragama, kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah kan gitu. Ini harus menjadi apa kita, menjadi visi kita bahwa bagaimanapun ya tanpa kerukunan ya yang bisa kita bangun dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa ini, tentu kita tidak akan mungkin menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang semakin hari semakin berat ini. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita bicara soal ada fenomena misalnya di masyarakat yang disebut dengan persekusi ya. Persekusi itu kalau saya nggak salah ya ada semacam apa tindakan dari kelompok tertentu yang melakukan pemburuan terhadap kelompok lain secara sewenang yang dianggap mereka tidak sejalan, kemudian sampai juga melakukan hal-hal yang berapat merusak ya dan lain sebagainya. Itu tentu menjadi persoalan yang sangat menjadi kerisauan kita. Karena bagaimanapun di masyarakat ini kita tentu ingin segala sesuatu yang terjadi itu harus selesaikan sesuai dengan ya tentu pendekatan awalnya sebagai umat beragama, sebagai muslim, tentu sesuai dengan ajaran Islam ya. Tentu ya kalau misalnya ada hal-hal yang kita tidak sesuai, tidak sejalan, ya perlu kita dialogkan ya. Dialog itu ya diajarkan Islam itu ya wa amruhum syura bainahum wa syawirhum dan bermusyawarahlah dengan mereka tentang berbagai urusan gitu. Jadi memang Islam itu mengajarkan kita supaya bermusyawarah, kemudian berdialog ya. Kita bertemu sehingga hal-hal yang katakanlah misalnya ada perbedaan pandangan pendapat kita selesaikan dulu dengan secara apa? Musyawarah, kita dialogkan. Nah, seandainya misalnya nanti tidak bisa dialogkan dan kita melihat ada hal-hal yang kadang-kadang misalnya melanggar hukum, kita punya negara ya. Ya, negara kita ini punya kedaulatan. Nah, di antara kedaulatan hukum yang bisa kita bisa kita ajukan somasi, bisa kita ajukan delik hukum dan segala macam, yang kemudian itu tidak ada satu persoalan pun yang tidak bisa diselesaikan dalam kehidupan masyarakat berbangsa ini. Ya, ini munculnya istilah persekusi yang saya perhatikan. Ya. Berangkat dari permasalahan kecil, Bu ya. Ikhtilaf dan sebagainya itu. Yaitu perbedaan pendapat. Padahal kalau insya Allah Buya sudah paham banget perbedaan pendapat itu lahir sejak kita belum ada. Iya, betul. Terus hal ini dibesar-besarkan menjadi salah satu penyebab terjadinya tadi jurang pemisah antara kelompok satu dan lainnya. Nah, ini mengatasinya nih bagaimana ini Buya? Nah, sebenarnya begini saya lihat itu ya kalau fikul ikhtilaf itu sebetulnya hal yang ini sebenarnya kita perlu gali lagi nih. Sebetulnya para ulama kita, terutama MUI juga menurut saya perlu mengeluarkan satu pedoman lah ya, pedoman tentang bagaimana kalau kita berbeda pendapat gitu. Katakanlah namanya fiqhul ikhtilaf itu. Ya, fiqhul ikhtilaf itu ya bagaimana kita menyikapi kalau terjadi misalnya perbedaan pendapat dan pandang kita tentang bermasalah yang menyangkut ya tentu biasanya yang disebut khilafiyah ya. Ya sebut juga hal-hal yang furu'iyah. Nah ini sebetulnya sebenarnya tidak terlalu Pak. Kalau menurut saya ini persoalan yang menjadi pokok itu bukan perbedaan itu. Umat Islam ini sebetulnya sudah terbiasa gitu dengan perbedaan itu. Ini ada faktor lain yang kita kadang-kadang juga ini perlu merenung juga ini. Ini sebetulnya apakah memang perbedaan pendapat itu yang membuat kita ini selalu berselisih atau apa? Artinya sebetulnya ada penyusupan. Ada pihak-pihak tertentu yang mengsengaja agar kita ini selalu bertengkar, selalu berbeda pendapat, selalu bermusuh-musuhan itu. Saya sebetulnya saya berpikir ya kita ini sudah terbiasa dari dulu dari dulu. Ya, waktu zaman kemerdekaan juga ketika kita berjuang menghadapi Belanda, kita juga sudah berbeda-beda pendapat. Soal khilafiyah ini sebetulnya
persoalannya sudah sejak lama, sejak lahirnya imam-imam yang katakanlah kita sebut dengan imam mazhab ini sudah ada terjadi perbedaan. Ini kalau perbedaan pendapatan tidak ada yang marah ya? Tidak ada yang marah, tidak ada. Kenapa perbedaan pendapatan kita tidak kalau marah, gitu. Jadi sebetulnya memang menurut saya ini ngomong-ngomong kita aja nih. Ini sebenarnya bukan perbedaan pendapat yang masalah ini. Ini bisa-bisa juga perbedaan pendapatan itu. Jadi saya memang kadang-kadang kita risau ya. Risau ini begini ya, seolah kita umat Islam itu tidak bisa nyatu gitu, tidak bisa bersatu. Padahal Allah SWT dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali ayat-ayat yang Allah SWT menegaskan, memerintahkan, melarang tegas adanya permusuhan antara satu umat dengan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau sikap dari Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah menghadapi kondisi seperti ini, apa yang dilakukan? Ya, kita tentu bagaimanapun Tabligh sesuai dengan domainnya, sesuai dengan tugasnya adalah tentu terus melakukan pencerahan-pencerahan. Karena kita tidak eksekutor ya. Kita tidak lembaga yang bisa mengeksekusi ya. Kalau apalagi di Muhammadiyah kita adalah merupakan majelis lembaga yang bertugas membantu pimpinan pusat Muhammadiyah. Begitu juga misalnya kalau saya di Komisi Dakwah manusia kita, kami itu ya dengan cara apa kita lakukan sekarang misalnya standarisasi Majelis Ulama Indonesia ya, standarisasi dai Majelis Ulama Indonesia itu hampir 1.000 orang yang itu kita standarisasi. Berarti perlu banget standarisasi. Iya perlu ya. Seluruh ulama itu perlu distandarisasi. Jadi artinya dai-dai kita ini kita standarisasi. Jadi sana itu yang paling penting itu ada pedoman dakwah, ada kode etik, ada fikih ukhuwah yang kita terus sampaikan. Kenapa? Bagaimanapun ini tidak terlepas daripada visi dan misinya Majelis Ulama Indonesia. Iya kan? Iya. Itu dulu ada yang namanya SKB 3 Menteri, Bu ya. Iya. Dalam rangka menenteramkan antara kita dengan agama di luar kita. Iya. Masa perbedaan pendapat satu agama ini nggak bisa diatasi oleh itulah oleh kita Majelis yang Ulama. Ya, kita yang nggak kalau kita ini kan terbatas ya. Kalau saya bicara misalnya nggak habis pikir ya, kenapa kita dalam berbangsa ini dengan agama lain, dengan umat lain, kita bicara toleransi, kita bisa berlakukan interaksi sosial ya dengan baik. Dan Islam mengajarkan begitu. Islam mengajarkan dalam hal-hal yang menyangkut dengan kemanusiaan, dengan kemasyarakatan dan kebangsaan kita memang maka ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariah. Nah sekarang ukhuwah Islamiyah ini kok kita terlalu berat rasanya ya. Mahal, terlalu sulit. Kenapa itu? Dan saya khawatir itu Pak. Saya khawatir ini jangan-jangan ini ada grand design ya. Ada semacam gelap. Ada kepentingan lain yang sebenarnya kalau masalah itu kan mestinya kalau masalahnya masalah perbedaan pendapat, fikih ikhtilaf atau yang menyangkut dengan soal-soal yang menyangkut dengan khilafiyah, mestinya yang turun itu bukan masyarakat. Yang kita perhatikan Bu ya, perbedaan pendapat setajam sekarang ini terjadi setelah tahun 2000 ke atas Bu ya. Iya. Jadi kalau 2000 ke bawah itu sudah nggak ada masalah. Nggak ada. Saya merasakan memang sekarang, saya ini kan udah agak panjang juga usia saya ini ya. Iya. Dulu tuh sejak zaman ulama, kemudian juga zaman tak sampai seperti sekarang periode Orde Baru, enggak seperti sekarang ini. Kita biasa-biasa aja. Kan? NU Muhammadiyah berbeda tapi biasa saja. Tidak ada masalah. Hasim Musadi datang ke Muhammadiyah. Iya, kita saling berkomunikasi, tidak ada masalah. Kok sekarang kok sedikit ada persekusi ini yang bisa kita ini kok jadi apa? Jadi bukan bingung ya. Ini apa ini? Apa sebenarnya? Saya khawatirnya
ormas-ormas tertentu di dalam Islam ini itu Buya yang ada tadi penumpang-penumpang gelap itu. Iya, mungkin ya kalau enggak penumpang artinya yang apalah, ada provokator-provokator. Ada provokator itu. Ada provokator yang ada kepentingan-kepentingan yang sebetulnya di luar kepentingan kepentingan Islam. Juga bisa green design politik itu Bu ya. Iya, sebegini menurut saya ya. Kalau misalnya urusan perbedaan pandang soal agama, mari kita berdialog, mari kita adakan mudzakarah. Di Muhammadiyah biasa, misalnya kemarin ya ada misalnya lembaga mudzakarah, lembaga bahsul masailnya NU ketemu dengan majelis tarjih. Muhammadiyah biasa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Iya, nggak ada masalah. Saya rasa kita harus siap terbuka aja itu. Kalau misalnya kelompok-kelompok mana, mari coba kita ajak. Artinya mari kita duduk bersama, kita bicarakan apa masalahnya. Yang kita perhatikan biasanya mereka selalu menggunakan anak-anak muda untuk melakukan. Nah ini ya sebetulnya yang nggak boleh itu. Artinya kita jangan memprovokasi umat sehingga kita kelihatannya berpecah belah, padahal masalah-masalah yang sangat sangat furu'iyah gitu. Padahal kan sangat potensial itu. Iya. Jadi inilah yang barangkali menurut saya ya, ini perlu duduk bersama ini. Dan barangkali saya melihat ya di sini ada peran manusia. Karena di manusia itu pertama adalah misinya itu adalah bagaimana menggerakkan kepemimpinan umat, kelembagaan ini betul-betul menjadi satu organisasi yang bisa melaksanakan tansikul harakah, melakukan gerakan keagamaan, gerakan dakwah, dan semua umat itu tidak artinya lembaga-lembaga ormas yang ada di bawah manusia itu betul-betul menjadi satu lembaga yang produktif dalam rangka mendakwahkan Islam. Yang kedua, melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Itu misinya MUI. Maka saya selalu menekankan kepada setiap pelajar organisasi MUI itu, selalu saya katakan dai MUI yang berstandardisasi MUI harus menjadi dai pemersatu. Dai yang berkewajiban untuk selalu membina ukhuwah, membangun ukhuwah Islamiyah. Kita harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Sebagai sosok di MUI Buya sendiri gitu. Itu rencana-rencana apa saja menghadapi persekusi yang terjadi sekarang ini? Apa ada keinginan dari pihak MUI itu untuk melahirkan pedoman berikhtilaf misalnya? Iya. Kemudian menyatukan menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang berakhlak gitu Bu ya. Iya. Itu perlu dibuat pedoman Pak ya. Iya, betul. Ya? Jadi begini. Jadi lagi-lagi ya, kita ini kan punya punya pembagi tugas ya. Kalau kita di Komisi Dakwah MUI itu ya tentu tugas kita adalah dalam bidang dakwah ya. Di antaranya pelatihan-pelatihan. Saya sudah bicara dengan ketua kita perlu membuat fikih ukhuwah itu. Jadi bagaimanapun saya sudah sampaikan itu. Jadi beliau setuju, oke, kita kerjasama dengan Komisi Fatwa ya, membuat satu fikih, satu panduan bagaimana kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dalam soal-soal yang menyangkut agama, bukan politik ini ya. Yang menyangkut agama itu kita ada forum menyelesaikannya, dan MUI harus hadir di sini karena MUI memang merupakan tenda besar umat Islam di mana semua organisasi siapapun ketika dia merasakan atau melihat ada sesuatu yang mengarah kepada perpecahan atau misalnya ada kelompok-kelompok yang mungkin dianggap sebagai problem maker yang menimbulkan masalah, ini kita sampai kepada MUI nanti akan dapat mengundang para ulama, para pemimpin, ya mari kita duduk bersama apa persoalannya. Dan kita juga sampaikan di standarisasi MUI itu selalu saya katakan itu, jangan kemudian kita berdakwah, kita berceramah baik kontennya maupun itu yang berkaitan dengan metodologinya harus betul-betul yang dapat menyatukan umat.
Jangan kemudian menyejukkan. Maka di Muhammadiyah ini kita ada istilah kita dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang mencerahkan, dakwah yang menyejukkan, dakwah yang menggembirakan, dakwah yang menyejahterakan gitu. Iya. Jangan dakwah yang kemudian membuat sakit hati, pecah hati, kemudian saling dendam. Ya, jadi kita ini makanya dakwah yang itu kalau istilah Muhammadiyah kita itu dakwah yang berkemajuan ya. Dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang mencerahkan, yang menyejukkan, kemudian yang menggembirakan. Karena ini basyirah, tabsyir kan. Kemudian dakwah yang menyejahterakan. Ini 5 hal ini, Pak. Ini perlu ini kita kembangkan. Kenapa? Dakwah kita ini kan menyatukan umat. Ada tauhidul ummah. Menyatukan umat agar jangan kita berpecah belah, kan gitu. Jadi ini memang saya sering katakan ini perbuatan-perbuatan yang kemudian menimbulkan katakanlah misalnya pernyataan-pernyataan, statement-statement yang kemudian dapat memicu terjadinya perpecahan. Ini dosa yang luar biasa ini. Dosa yang luar biasa. Karena Allah SWT perintahkan itu ya seperti yang sering kita katakan dalam surah Al-Hujurat 10 itu Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Fa aslihu itu damaikan. Itu aslihu itu sigat amr itu. Sigat amr itu ada dalam kaidahnya dikatakan al-aslu fil amri mufidul wujub. Hukum pokok pada amr itu faedahkan bagi wajib. Apa yang wajib itu? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Berpahala mengerjakannya, berdosa meninggalkan. Artinya apa? Ketika kita membiarkan perpecahan terjadi di kalangan umat dan kita tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan perdamaian, memperbaiki, maka kita termasuk berdosa. Kenapa? Karena kita meninggalkan perintah. Coba saya mau katakan, membiarkan saja terjadi perpecahan itu sudah berdosa, apalagi ikut mengembangkan, ikut menimbulkan, menjadi pelopornya, menjadi pelopor perpecahan. Maka itu kias aulanya itu. Ya apalagi kalau itu dosanya jauh lebih besar. Maka oleh karena itu ya saya tetap mengajak teman-teman lah. Atau mungkin begini Bu ya, di Qatar itu Bu ya, di Qatar itu ada lembaga diskusi melibatkan berbagai kelompok-kelompok Islam. Tapi itu damai-damai saja, nggak jadi masalah. Walaupun mereka keras-keras gitu bahasanya ini. Nah itu lagi Bu ya, di mana? Di Inggris itu di Inggris ada namanya Islam Korni. Islam Korni ini yaitu kalangan-kalangan pendebat Islam dengan Kristen gitu. Ini berhadap-hadapan Bu ya. Tetapi mereka itu semuanya punya adab, tidak sampai kepada gontok-gontokan. Seandainya di Indonesia tercipta seperti itu kan bagus Bu. Iya. Jadi saya pernah Buya saya punya orang tua itu cerita di zaman dulu waktu penjajahan itu. Itu ada namanya debating club. Debating club. Iya, satu klub, sekarang ini diskusi lah ya. Itu sengaja diadakan, tapi kemudian mereka biasa-biasa saja. Tentang masalah usuli, tentang masalah niat, masalah ulama diperdebatkan, tapi tidak ada terjadi konflik sosial. Tidak ada konflik sosial. Dan kemudian juga jangan kan sesama muslim ya. Kita ini di Masjid Tabligh itu pernah mengadakan dialog antar agama. Dialog antar agama. Kita pernah di kantor pimpinan pusat di gedung dakwah ini kita undang, ada Robert Walian, ada dari berbagai kita ajak untuk berdialog, kita ajak untuk tidak ada masalah. Malah hidup berdampingan dengan gereja. Tidak ada masalah. Kita ini sebetulnya kok kita juga karena memang saya yakin Pak, ini saya pribadi nih. Saya yakin itu bukan pernah perbedaan-perbedaan itu. Bukan karena masalah-masalah furoyan. Ini sudah lama kita sejak zaman beratus tahun kita ini udah ada ini. Permasalahannya pasti itu terus gitu. Itu terus. Jadi ini saya pikir jangan-jangan ini memang ada nih upaya-upaya pihak lain yang sengaja ini mengadu domba ini. Kenapa? Itu saya selalu katakan umat Islam ini mayoritas bangsa ini. Kalau umat Islam ini sudah berpecah belah, sudah bertempur terus, sudah konflik terus, sudah bertengkar terus, ya. Orang lain yang masuk. Ya, akibatnya apa, Pak? Bangsa ini akan
terancam, Pak. Kenapa? Karena ketika kita umat Islam sebagai bangsa yang mayoritas itu berpecah belah, bertempur dan tidak bersatu, kita lemah, Pak. Mungkin itu Buya, benar apa yang dikatakan oleh siapa itu, mensuriahkan Indonesia. Iya, bisa aja, bisa. Atau apa, mengirakkan Indonesia. Iya, bisa saja, Pak. Kita ini tempur terus, ya. Buat apa sih? Kita sebagai mubalik lah. Kalau saya berpikir, memang kita ini kan kita tidak paksa orang kan. Kita ini kan fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Kayak itu. Hanya sungguhnya engkau tuh orang yang mau peringatan, tidak memaksa. Kita ini Rasulullah SAW juga innama alaikal balaghul mubin. Kamu cuma menyampaikan, kita tidak boleh ngotot memaksa-maksa orang ini itu segala macam, tidak boleh. Harus ikut saya. Harus ikut saya, harus kelompok saya, harus begini begitu, nggak boleh. Kita harus saling menghormati. Dan saya mau katakan lagi, agama ini agama Allah, bukan agama kelompok tertentu, agama kaum tertentu, agama bangsa tertentu. Agama ini agama Allah yang Allah turunkan kepada Muhammad melalui Jibril, dan itu segala sesuatu yang menyangkut yang berhak menetapkan syariat itu Allah dan Rasul. Jadi kita ndak bolehlah terlalu apa misalnya, oh kita mau menghukum orang dengan sana, itu Allah yang punya apa. Dulu kan ada juga Buya pernah terjadi antara NU dan Muhammadiyah membentuk lembaga tafkir itu waktu di zamannya Mas Mansur dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU itu. Nah, kalau ini mungkin dihidupkan sekarang ini sangat bagus Buya, daripada setiap harinya ada persekusi terus gitu. Jadi saya juga melihat Pak, sebetulnya kalau NU Muhammadiyah itu menurut saya dewasa, nggak ada juga itu. Jangan di kelompok-kelompok lain yang nggak jelas juga ini. Iya. Ya. Artinya kalau NU Muhammadiyah itu kan jelas. Ya ini. kemarin itu setelah dilacak sebagian katanya itu bukan dari kelompoknya, kelompok yang tidak dikenal malah itu. Iya, jadi artinya ini kita memberi peluang kepada kelompok-kelompok lain untuk apa? Untuk memecah belah kita. Jadi oleh karena itu ya intinya menurut saya, mari kita kita duduk bersama lah. Misalnya ada hal yang menurut kita yang kita keberatan terhadap satu kelompok tertentu, misalnya kita lalui proses yang apa? Mungkin kita ajak dialog secara langsung itu. Kalau nggak bisa diajak dialog, barangkali mungkin ada majelis manusia. Majelis manusia itu sebagai sebagai himayatul ummah, sebagai sadiqul ummah, sadiqul ummah. Ya, saya kasih contoh ya, di zamannya Ustadz Arifin Ilham, almarhum Ustadz Arifin Ilham itu pernah terjadi dialog dengan Ustadz Yazid Jawas. Karena Ustadz Yazid Jawas itu dituduh begini-begini, akhirnya dipanggil. Terjadilah diskusi di situ dengan Ustadz Arifin Ilham gitu, di rumahnya Ustadz Arifin Ilham, dan disaksikan oleh ulama-ulamanya Ustadz Arifin Ilham. Lah ternyata dialog seperti itu berjalan bagus gitu. Iya. Nah, seandainya umat Islam kita seperti itu, konsep apa ini Buya yang mungkin terbaik untuk Islam di Indonesia ini Buya? Ya menurut saya itu Pak. Jadi artinya ya, saya nggak tahu ya. Saya mencoba nanti bicara dengan teman-teman lah. Ini memang sudah saatnya ini barangkali manusia ini di tingkat pusat ini proaktif ini. Kita juga punya komisi ukhuwah Pak. Kita di ulama itu ada komisi dakwah, ada komisi ukhuwah, ada komisi fatwa, ada komisi lembaga doa khusus, ada namanya juga pusat dakwah perwakilan akhlak bangsa. Kita punya Pak itu. Jadi menurut saya itu yang barangkali yang perlu proaktif dulu itu yang komisi ukhuwah ini. Komisi ukhuwah ini nanti kalau ada hal yang barangkali membutuhkan tuntunan itu komisi fatwa bisa apa? Bisa melakukan upaya-upaya untuk membangun sebuah ada pedoman lah gitu. Pedoman bagaimana misalnya kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan umat ini, antar organisasi, antar kelompok yang berbeda pendapat, bagaimana kita menyelesaikan. Saya rasa itu Pak yang mungkin kita lakukan. Kita cobalah nanti berbincang-bincang ya. Sehingga kita memang kalau saya melihat ini memang sangat prihatin. Saya katakan organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU dan itu menurut saya ini tidak
tidak terlibat dalam hal seperti ini. Tidak terlibat dalam hal seperti ini. Kan menurut saya, Nahdlatul Ulama itu kan usul besar. Nggak mungkin dia melakukan hal yang seperti ini kan, yang jelas-jelas ini melanggar jalur-jalur hukum, ya kan? Begitu juga Muhammadiyah tidak yang kita dengar kalau dari sejak dulu sampai sekarang kita belum pernah mendengar Muhammadiyah itu melakukan persekusi. Dan kemudian juga tidak ada kita yang frontal gitu kan. Tidak ada. Gitu. Kalau di Indonesia ini kalau Muhammadiyah ini usul frontal itu udah gawat itu kan. Iya. Tapi ternyata alhamdulillah selama ini, yang saya khawatir ini ada kelompok-kelompok yang di luar itu yang kemudian yang sengaja bikin kerusuhan, yang bikin umat Islam ini mengesankan kita ini selalu selalu tidak kompak, ya. Tapi saya yakin bagaimanapun ketika kita duduk bersama, ketika MUI sudah turun tangan, saya yakin semua bisa di atas. Dalam bahasa Minangnya ini, tidak ada keruh yang takkan jernih, tidak ada kusut yang takkan selesai. Ini namanya istilahnya kusut bulu ayam namanya ini. Yang menyelesaikan cuma paruhnya aja. Ada penyelesaian. Ada penyelesaiannya. Jadi nggak terlalu apa nih. Yang penting harus ada yang bekerja ini. Ada kemauan. Ada kemauan. Jadi dan cuman ya tentu sebelumnya dan kita juga minta teman-teman ini, mari kita saling menjaga. Dan teman-teman dia bahasa-bahasa apalah. Saya yakin juga misalnya kelompok-kelompok tertentu tidak pernah juga mengkafir-kafirkan, juga tidak pernah gitu juga. Cuman barangkali saya pernah mengatakan begini. Kalau kita misalnya berceramah ataupun menyampaikan khutbah di forum yang umum, yang di situ semua kelompok ada, semua pemahaman itu pengikut ada di sana, kita bicara jalan tol aja lah. Jalan tol maksudnya kita jangan yang banyak rambu-rambunya. Kita bicara masalah akidah, masalah umat Islam, hal-hal yang kita sepakat, yang tidak. Tapi kalau kita sudah pengajian di tempat kita masing-masing, di kelompok kita masing, silakanlah kita. Ya, internal itu bisa. Ini nggak boleh. Ini yang sunahnya begini, sunah begini. Silakan. Ini kadang-kadang begini, Bu ya. Kalau itu sih, insya Allah ini begini kadang-kadang. Misalnya kita punya pengajian, Bu ya, pengajian internal tadi. Tapi ternyata ada juga orang luar yang sengaja masuk ingin mengusik itu, Bu ya. Tadi itu penumpang gelapnya. Ini yang tidak benar. Mestinya dalam hal ini sebetulnya juga saya melihat ya. Kalau soal seperti ini, masyarakat ulama harus hadir, negara juga harus hadir. Apalagi ketika sudah terjadi persekusi, itu tidak boleh dibiarkan. Karena itu termasuk ya main hakim sendiri, itu kan tidak boleh. Yang punya otoritas ya melakukan eksekusi itu hanyalah pemerintah, kan gitu. Pemerintah, siapapun tidak boleh. Tidak ada satu lembaga pun yang berhak melakukan eksekusi, melakukan persekusi dan apapun lah yang itu berbentuk ya sesuatu yang dilakukan dengan cara yang ekstrim. Itu yang radikal, betul. Itu yang tidak boleh. Ya, itu tindakan-tindakan hukum segala macam itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Kita ini sebagai rakyat, kita ini cuma mengajukan permohonan, mengajukan somasi, mengajukan hal-hal yang katakanlah yang ada sesuai dengan proses hukum itu aja. Jadi jangan kemudian itu yang kita minta. Jadi dalam hal-hal yang katakan persekusi tadi, kalau fenomena itu memang terjadi di masyarakat, ini perlu barangkali masyarakat Indonesia sebagai himayatul ummah ya. Dan sekaligus sebagai sadiqul hukumah dan pemerintah yang juga berkewajiban untuk melindungi semua kelompok ya masyarakat dalam kehidupan berbangsa ini, termasuk dalam beragama ini. Mari kita semua kerjasama, kemudian insya Allah mudah-mudahan dengan cara demikian kita dapat meminimalisir, kalaupun mengeliminir semua hal-hal yang dapat merusak dan perpecahan di kalangan Islam. Karena bagaimanapun terakhir saya katakan juga, ketika umat Islam berpecah, karena umat Islam ini mayoritas bangsa ini, maka ini akan berbahaya terhadap kehidupan berbangsa. Negara kita ini kan lemah, kalau negara kita lemah, maka kedaulatan negara ini kan terancam dari berbagai serangan-serangan, ya keinginan-keinginan yang tidak baik dari bangsa-bangsa lain yang kadang-kadang sengaja untuk
melemahkan keluaran bangsa kita ini. Itu saja barangkali mungkin diskusi kita, cerita kita. Intinya apa? Kita tidak boleh memvonis, tidak boleh macam-macam. Mari kita bekerja dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Kita bangun ukhuwah dan kita hargai pemerintah kita. Kalau ada masalah hukum, sampaikan ke pemerintah. Kita ajak majelis manusia untuk ikut ambil bahagian dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di kalangan umat. Itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nasrullah fadlu qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian bincang-bincang kami dengan Buya Risman. Kita seluruhnya berharap Indonesia tetap utuh, tetap kuat dengan persatuan dan kesatuan kita bina terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.